وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam rutinitas kita sebagai mahasantri, yaitu Ma'had UIN Maulana Ma'lik Ibrahim Malang, yang mana pada kesempatan ini kita kegiatan taklim Quran. Mudah-mudahan taklim Quran pada hari ini oleh Allah jadikan taklim Al-Quran yang bisa menjadikan bagi kita semuanya dibukakan pintu kefahaman oleh Allah, futuhal arifin, dibukakan pintu-pintu ilmu yang barokah manfaat, sehingga kita dalam mempelajari, memahami Al-Quran khususnya, yaitu membaca Al-Quran ini, menjadi seorang hamba yang diridhoi oleh Allah, membaca sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebelum kegiatan untuk hari ini, yaitu bab hukum nun sukun dan tanwin, kita mulai. Marilah kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa ala qiniyatin salihah wa ala khuratin sofa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'i masyayikhina muallimina wa asadidina wa masyayikhina wa ila sanadil quran syayikhina adul manun syukura sanadil quran najih khalamin hatta ila khradun sofa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila rusaykhina al-haji Abdul Mannan al-Khadradige arwani. وصولهم وفورهم وسن سلة وذرية جميع وهدية فاتحة إلى جميع شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum kita ini melangkah pada pembahasan kegiatan, mari kita membaca doa yang ada di buku itu bersama-sama. Mari kita mulai. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Itu setiap mengajar atau mengaji itu dibaca seperti itu doanya, mulai dari awal sampai akhir. Setelah itu baru baca nazam untuk nazam kegiatan yang dibahas pada waktu itu atau sekarang. Kita masuk pada hukum nun sukun dan tanwin. Dibuka halaman terakhir di kitab Tuhfatul Thullab itu, hukum nun sukun dan tanwin. Dibaca nazamnya seperti ini. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4: idhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Idhar itu terang sebagai artinya hamzah, ain, ha, ghin, kha hurufnya. Ikhfa itu samar, itu artinya di bawah ini adalah hurufnya. Sifda thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam zalima. Iqlab membalik itu artinya ba itu adalah hurufnya. Idgham ada dua, idgham ada dua, yang satu gunna. Ya nun mim waw adalah hurufnya. Yang kedua itu namanya bila gunna. Lam dan ra itu hurufnya. Yang kedua itu namanya bila gunna. Lam dan ra itu hurufnya. Itu untuk nazamnya dibaca dengan nada seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas satu persatu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin dalam qiraah Asim riwayat Hafiz itu untuk bacaan hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 4 secara umum. Dari 4 itu yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang keempat adalah ikhfa, yang kelima adalah iqlab. Secara terperinci lagi, dari keempat itu nanti juga dibagi-bagi lagi, yaitu yang dibagi yaitu idgham. Idgham itu nanti ada 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Begitu juga ikhfa. Ikhfa hakiki itu dibagi lagi dalam hukum nun sukun dan tanwin itu menjadi 3. Yang pertama ikhfa aqrab, yang kedua ikhfa ab'ad, yang ketiga antara aqrab sama ab'ad yaitu tawassut. Ikhfa tawassut yaitu tengah-tengah dari aqrab sama ab'ad itu. Berarti kalau terperinci secara terperinci seperti itu, maka hukumnya itu ada 8. Tapi secara umum itu cuma ada 4. Di sini kalau sesuai dengan yang nazam tadi, kita bahasnya secara 4, tapi dari ke-8 itu nanti juga saya terangkan, dan nanti prakteknya yaitu pada pertemuan yang akan datang, yaitu ketika Zoom
supaya nanti bisa praktek dari sekian huruf ini. Dibuka halaman 17 dalam kitabnya Hukum Nun Sukun dan Tanwin, Ahkamun Nunis Sakinati wa Tanwini. Ahkamun Nuni utai biro-biro hukum nun as-sakinati kang sukun wa tanwini lan tanwin. Nun sama tanwin itu secara tulisan itu berbeda, tapi ketika dibaca itu nanti sama. Nun sama tanwin ketika ditulis itu berbeda, tapi ketika nanti pengucapan itu adalah sama. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, linnuni taskunu walitanwini arba'ah kamin fakhud tabini. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ada 4 hukum bacaan sebagaimana penjelasan di bawah ini. Fal awalu idharu qabla ahrufi dil halqi sitin rubbat fal ta'rif hamzah faha'u thumma 'ainun ha'un muhmalataini thumma ghainun kha'un. Yang pertama dari 4 itu adalah idhar. Idhar itu hurufnya hamzah, ha, ain, ha, win, kho. Atau terkenal kemarin itu pernah kita bahas bahwasanya huruf halqiyah itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, win, kho. Halqiyah hamzah, ha, ain, ha, win, kho. Halqiyah ini yang dinamakan dengan huruf idhar. Apabila ada nun sukun bertemu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini, maka wajib dibaca jelas. Jelasnya di mana maksudnya jelas itu dalam bacaan hukum nun sukun dan tanwin ini? Yang jelas itu nun sukunnya sama tanwinnya sesuai dengan kaidahnya, yaitu an, in, un, ban, bin, bun, akhirnya itu tetap dibaca jelas. Nunnya tampak seperti kaidahnya nun, tanwinnya tampak seperti kaidahnya tanwin ketika diucapkan. Sehingga apabila bertemu dengan 6 ini, idhar itu artinya jelas, halqi itu artinya tenggorokan. Secara istilah harfiah seperti itu, secara istilah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho, maka harus dibaca jelas. Jelasnya di mana? Di mana? Ketika melafadzkan huruf 6 itu, makanya dinamakan idhar halqi. Idhar jelas, halqi bangsa tenggorokan. Hurufnya 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 sudah kita ambil yaitu 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho, 6. Berarti tinggal 22. Contoh secara setiap dari secara lafdiyah dari setiap huruf tadi, yang pertama adalah hamzah. Letaknya idharnya adalah man. Ketika lafaz man amana, man di sini
nunnya tidak boleh dibaca samar atau gunnah atau iklab. Langsung man amana, man amana, man amana, man aman. Yang pertama itu. Yang kedua ha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha, maka harus dibaca jelas. Sampai lihat di situ. Yan hauna, yan hauna, yan hauna, yan hauna. Jurufin harin, jurufin harin, jurufin ha. Yang ketiga, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain, maka juga nunnya, tanwinnya harus dibaca jelas. Contohnya an'amta, an'amta, an'amta. Haqiqun alay, haqiqun alayya, haqiqun alayya, kun alayya. Nah, jelas. Huruf yang keempat yaitu ha. Contohnya dibaca jelas nunnya atau tanwinnya bertemu dengan huruf ha. Yanhituna, yanhituna, yanhitu. Yanhi, yanhi harus dibaca jelas. Haliman, alimun hakim, alimun hakim, alimun hakim. Munha. Yang kelima yaitu huruf win, ghairibahu. Sehingga ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hin, nun sukun sama tanwinnya harus dibaca jelas. Fasayan ghiduna, fasayan ghiduna, fasayan ghiduna. Yanwi, yanwi. Haliman ghafuran, haliman ghafuran, haliman ghafura. Man gho harus dibaca jelas. Yang terakhir yaitu dari idhar halqi itu huruf kho. Kho kemarin sudah kita bahas dalam makhorijul huruf. Kho ini temannya ghin. Kho harus menconcong. Contohnya nun sukun atau tanwin dengan kho bertemu dengan kho. Liman khafa, liman khafa, liman khafa, liman khaf. Nunnya dibaca jelas. Man kho, man kho, man kho. Yawma'idhin khashi'ah, yawma'idhin khashi'ah, yawma'idhin khashi'ah. Din kho, din kho, din kho. Itu huruf halqiyah. 6 itu tadi apabila sebelumnya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqiyah, yaitu ada 6 tadi, maka harus dibaca jelas. Gak boleh samar, gak boleh gunnah, sesuai dengan tempat makhrajnya. Secara umum halqiyah itu 6, tapi secara terperinci nanti tempatnya dari 6 itu ada 3. Adana, tawasud, sama yang paling atas yaitu a'la. A'la itu adalah win kha, tawasud itu ain ha, sama adana atau aswala yang paling bawah itu adalah paling dasar, itu adalah hamzah ha. Ini adalah idhar dari hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah idhar. Yang kedua atau sebelum yang dua,
Idhar artinya membaca dengan terang atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan tanpa bercampur gunnah atau mendengung. Dan tasdid. Halqi artinya tenggorokan. Huruf halqi artinya huruf yang keluar dari tenggorokan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini idhar halqi. Yang selanjutnya yaitu idgham. Yang kedua adalah idgham dari bacaan dari hukum nun sukun dan tanwin itu. Yang kedua adalah bacaan idgham. Idgham yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam lafadz yarmiluna. Huruf idgham itu ada 6. Yarmiluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun yang terkumpul dalam lafadz yarmiluna. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham ketika itu nun sukun atau tanwin. Tetapi idgham itu dibagi menjadi 2. Karena ini dibagi menjadi 2, berarti huruf yang 6 itu nanti dibagi 2 juga. 2 itu yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan mendengung. Berarti memasukkan nun sukun atau tanwin kepada huruf idgham bi gunnah dengan disertai mendengung. Yang idgham bi gunnah ini hurufnya apa? Yaitu yanmu. Dari yarmilu tadi diambil 4, yaitu yanmu. Ya, nun, mim, waw. Secara istilah idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, maka harus dibaca idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, gunnah artinya mendengung. Yang dimasukkan apa? Yaitu tanwin atau nun sukun pada huruf yanmu. Sehingga kalau dipraktekkan ada lafaz di situ wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Sampai lihat di situ lafaz man yaqulu, nun mati bertemu dengan ya, nunnya dihilangkan, dileburkan, langsung masuk ya. May langsung huruf ya. May ini namanya idgham. May yaqulu, may yaqulu. Itu yang ya. Yang nun min naumin, min naumin, min naum. Yang waw min walid, min walid, min walid. Yang mim, mim malik, mim malik, mim malik. Sehingga dari lafaz-lafaz itu ya, nun, mim, waw, huruf nun sukun sama tanwinnya melebur menjadi satu atau masuk, idghamnya di situ masuk pada huruf ya, nun, mim, waw disertai dengan dengung. Dengung ini berapa panjangnya? 2 harkat. Tapi untuk mengetahui bacaan kita ini sudah benar atau belum, itu bisa dipraktekkan karena gunnah itu artinya kemarin itu gunnah huruf khoysum, yaitu huruf hidung. Hidung ini ketika ditutup maka tidak akan bisa berbunyi. Hurufnya apa? Dari yanmu itu yang ditutup itu nanti tidak bisa berbunyi, nun sama mim. Setelah melafadzkan gini, mim
mim. Ini tertutup sehingga tidak bisa mengeluarkan nafas. Disitulah huruf nun itu ke nun sama mim ketika itu nanti ditutup kedua-duanya tidak akan bisa berbunyi dikarenakan huruf al-khaisum, yaitu nun dan mim itu huruf al-khaisum keluar dari sini, gunanya keluar dari hidung. Nah, itu prakteknya. Kalau ketika melafadzkan nun tidak akan bisa ketika ditutup. Min naumi, min nggak akan bisa. Kecuali ya sama mim, karena itu bukan huruf al-khaisum tapi sini, tapi tetap harus dileburkan, tetap bisa berbunyi. Bayyakulu bay. Yang mim masih bisa. Apa yang tadi itu sama waw? Miwa. Nah, karena yang waw itu hurufnya di sini, tapi kalau ya itu kan dicetak sini. Tapi yang paling pokok itu adalah nun sama mim. Itu ketika mempraktekkan itu hilang lafadznya atau hilang bunyinya, itu sudah benar ketika ditutup kedua-duanya. Yang kedua dari idgham biguna, dari hukum nun sukun dan tanwin, yang kedua yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham biguna, yang kedua yaitu idgham bighairi gunnah atau idgham bila gunnah. Kalau tadi idgham bigunnah itu hurufnya ada 4, sedangkan huruf idgham ada 6, yarmiluna diambil 4 dari lafaz yanmu, berarti sisa 2 dari huruf idgham yaitu lam ro. Lam ro. Lam ro ini adalah termasuk idgham bila gunnah. Kalau idgham bigunnah memasukkan dengan mendengung wajib, tapi bila gunnah memasukkan dengan tanpa mendengung. Tanpa berarti kalau tanpa itu tanpa mendengung. Memasukkan hurufnya tetap melebur, nun melebur sama lam, tanwin melebur sama lam, tanwin melebur sama ro, nun sukun juga melebur sama lam atau ro. Tapi ketika melebur itu tidak usah mendengung, cuma memasuk saja. Sehingga makna idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam, ro, maka wajib yaitu tidak boleh dibaca gunnah. Idgham artinya memasukkan, bilah dengan tanpa gunnah mendengung. Contohnya di situ ada ayat Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ada lafaz millah, nun sukun bertemu dengan lam, harus dibaca idgham, tapi gak boleh gunnah. Milladun hakimin khabir. Millah gak boleh dibaca millah, tapi langsung masuk milladun hakimin khabir. Perlu diingat, tidak boleh dibaca idhar qamariyah. Milladun, tapi harus idgham. Karena maknanya bukan idhar tapi idgham. Masuk milladun, millah, bukan millah atau millah. Millah bukan millah atau millah. Tapi harus dibaca melebur dulu. Milladun, bukan millah atau millah. Contoh lagi yang selain huruf lam yaitu ro. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mirro
harus dibaca melebur mirro, tapi gak boleh mirro, gak boleh digunakan atau ditakrirkan mirro, tapi langsung mirrobbihim. Itu idgham bila guna. Sehingga alhamdulillah untuk hukum nun sukun dan tanwin sudah kita bahas dua, yaitu idhar halqi hurufnya ada 6, idgham hurufnya ada 6 juga, berarti diambil 12. Sehingga diambil dari 12 ini, dari 28 itu sisa berapa? 12 dari 28, hitung sendirilah. Dari 28 diambil 12, berarti sisa 16 ya. Ya. Setelah idgham, melanjutkan hukum nun sukun dan tanwin itu adalah bacaan ikhfa hakiki, atau yang sedikit dulu, yaitu iklab. Iklab aja dulu. Hurufnya iklab itu cuma ada, hurufnya ikhfa, hurufnya iklab itu cuma ada satu, yaitu ba saja. Iklab artinya membalik. Membalik itu gimana? Ketika melafadzkan nun atau tanwin, itu mim langsung menuju sama huruf ba, sifatnya ba. Ba itu sifatnya kan mingkem, karena ba itu termasuk safawiyah, yaitu di antara dua bibir ini. Mim ba'di. Sehingga maknanya iklab irtunya membalik secara istilah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka wajib dibaca membalik atau menukar bunyi nun mati dengan suara mim disertai dengan nun dan samar yang berlangsung dalam satu kalimat atau dua kalimat, ditukar dengan mim. Istilah kata kayak gitu, nunnya itu ditukar dengan mim. Mim ba'di, ini harus mingkem, wajib. Mim ba'di, mingkem. Itu gampang. Kalau pokok nun sukun bertemu dengan ba, wajib dibaca iqlab, yaitu mim ba'di, kayak melafadzkan mim. Ba-nya karena sifatnya ba itu di bibir, mingkem, ba, maka nun sukunnya langsung juga mingkem. Mim ba'di. Hurufnya berapa? Hurufnya cuma satu, yaitu ba. Sehingga dari hukum nun sukun dan tanwin ini, yang jumlahnya huruf hijaiyah itu 28 selain alif. Kalau sama alif itu 29. Karena kemarin sudah kita katakan bahwasanya alif itu tidak bisa berbunyi jikalau tidak digabung dengan huruf yang lain, dengan huruf hidup yang lain. Tapi kalau hamzah itu bisa berbunyi sama dengan huruf yang lainnya. Sehingga kalau selain dari alif itu berarti huruf hijaiyah ada 28 yang dibahas dalam hukum nun sukun dan tanwin. Yang kita bahas dari sampai sekarang ini sudah mencapai yaitu 13 huruf dari 28. Dari 28 dikurangi 13 tinggal berapa ini? 16. Padahal huruf hijaiyah itu ada 28. Ya rumiluna, ya nun mim wawu lam ra itu 6. Idhar halqi juga 6 ditambah iklab 1 yaitu 13.
Sekarang yaitu melanjutkan, yaitu bab yang keempat dari hukum nun sukun, yaitu ikhfa. Sehingga kalau 28 dikurangi 13 sisa 15. Dari 15 ini masuk semuanya dari huruf hijaiyah itu, yaitu masuk pada huruf atau bab ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar, hakiki itu artinya yang sebenarnya. Samar yang sebenarnya, hakikinya itu langsung nun sukunnya menuju sama huruf yang dituju, yaitu huruf ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, kalau tadi yang nama apa itu untuk idgham itu terkumpul dalam lafadz yarmiluna. Kalau ikhfa hakiki itu terkumpul dalam nazam sif dathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'zadima sif dathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'zadima yaitu ada 15. Dari 15 itu, kalau dari lafadz yang sifdathana, yang pertama adalah huruf diurutkan dari huruf hijaiyah aja. Yang pertama adalah ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, 10 sudah, to, sin, sod, do, to. Setelah itu qaf, kaf, ada yang kelibatan, fa, qaf, kaf. Kok kurang satu? Ulangi lagi ya. Ta, sa, oh tadi zaidnya yang kelewatan. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, qaf, to, do, fa, qaf, kaf. To, do, fa, qaf, kaf. Ulangi lagi kalau gini. Pertama yaitu ta, sa, jim, dal, zal. Yang di sini zai, sin, shin, sod, dod. 10 ya. To, do, fa, qaf, kaf. Terkumpul dalam nazam sif dathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'zanima. Hurufnya itu secara umum ada itu, tapi nanti ada pembagian-pembagian kalau nanti sempat untuk kita bahas itu, tapi itu biasanya nggak umum. Ada ikhfa aqrab, ikhfa tawasud, ada ikhfa namanya ikhfa ab'ad. Yang huruf ikhfa aqrab ini yang berdekatan dengan huruf nun, yaitu to, dal, ta. To, dal, ta. Nun itu kan di sini. Nah, berdekatan. To, dal, ca. Itu yang akrob, ikhfa akrob. Dari ikhfa hakiki subnya masuk yaitu ikhfa akrob, tapi secara umum ikhfa hakiki gitu. Yang ab'ad atau ba'id itu qaf sama kaf.
karena di sini berdekatan dengan huruf halqiyah. Hurufnya qaf, kaf. Selain dari akrob sama ab'ad, kalau akrob tadi hurufnya yang berdekatan sama nun itu ada 3, to, dal, ta. Yang ab'ad atau ba'id itu ada 2, qaf dan kaf. Berarti yang 10 itu adalah tawassut, ikhfa hakiki tawassut, yaitu tengah-tengah. Enggak jauh, ya tengah-tengah. Di antara tengah-tengahnya qaf dan qaf kaf dengan to dal ta. Itu maknanya dari ada penyebutan-penyebutan seperti itu. Sehingga ikhfa itu artinya samar. Samar itu artinya ya samar, berengeng. Hakiki langsung pada huruf yang 15 itu. Kalau di dalam bukunya itu, kitabnya itu, ikhfa yaitu apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf yang telah disebutkan tadi, maka dinamakan ikhfa haqiqi. Keterangan sebelum kita praktek, nanti praktek secara luas nanti pada waktu pertemuan. Ikhfa artinya samar. Jadi ketika membaca ikhfa, maka bacaan samar di antara idgham dan izhar. Dan dengan mendengung guna atau melafatkan nun mati atau tanwin, akan tetapi makhraj sudah masuk pada huruf selanjutnya. Itu namanya hakiki. Ikhfa itu menyamarkan nun, sukun atau tanwin langsung pada huruf yang dituju, yaitu huruf 15 tadi. Nah, itu samar. Contoh sekarang, contoh satu-satu kita baca. Yang pertama contohnya di situ adalah sod dari sifdatsana kam jadasah sungkod sama. Yang pertama sod. Sod itu sofir, mencucu, berarti langsung mencucu. Yang surkum rihan soro. Nah, itu. Yang kedua adalah zal. Zal itu kan zazizu, nggak menconcong karena zal kaidahnya zazizu berarti langsung mundirun sira'an dhalik. Yang ketiga zazizu baz min samaratin susan sanisasna minal musni masisan sanisa jami'an summa. Itu yang fa. Yang selanjutnya yaitu yang ikhfa hakiki akrab, hurufnya yaitu kaf. Man kana kaf kan, kaki kubak ka, man kana langsung hurufnya. Yang selanjutnya jim, jaji jubat langsung hurufnya masuk. Contoh anja'akum, ikhfa-nya itu 2 harkat.
syai'an jannat. Yang selanjutnya yaitu shin atau kof yang akrab dulu, yaitu kaf sama kof. Qoqiqu baqo, baqo, qoqiqu baqo, langsung kof. Wala in qulta syai'in qadir, qoqiqu baqo, syai'in qadir. Gak boleh syai'in, gak boleh seperti itu, langsung menuju. Selanjutnya yaitu shin. Wa yunshi'u, langsung syashi syubash, wa yunshi. Alimun syara'a. Yang selanjutnya itu sin yang tidak ada titiknya. Min sa'atun azimun samma'una. Yang selanjutnya yaitu dal. Dadidu bad yang enggak ada titiknya. Min dabbah, ini enggak keluar ya. Min dabbah, min, langsung. Qinwanun daniyah, qinwanun daniyah. Selanjutnya yaitu to. Yang tawasud ya, yang tawasud yaitu dal to. To-nya yantiquna qauman taghina, langsung to. Qauman taghina, gak boleh qauman taghina, gak boleh, langsung to. Qauman taghina. Itu. Yang selanjutnya yaitu zai yang berdekatan dengan tawasud, yang berdekatan tadi, qaf, to, yang tak dulu yang berdekatan. Anta, antum, tati tubat, anta, antum, antum. Nah itu. Yang selanjutnya yaitu zai yang tawasud, termasuk urut tawasud. Zazizu baz, zazizu baz. Anzalna, yawma idin zarqa, yawmaidin zurqa, yawmaidin za, langsung za. Yang selanjutnya yaitu huruf fa. Fa itu kemarin safawiyah bibir, letaknya adalah bibir yang bawah bagian dalam, gigi yang atas ditempelkan pada fa, pada huruf pada bibir yang bawah bagian dalam. Fa fi fu baf, fa fi fu baf, berarti langsung. Fanfiru, fanfiru, umyun fahum, fanfiru. Yang selanjutnya dhad, jambiyah dhad tepi. Mandud, langsung huruf dhad. Mandudi, mandudi, mandud, mandud. Qauman dhallina, yang dha.
ذي ذوبل ذي ذوبل ينظرون 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 قوما ظلموا قوما ظلموا قوما ظلموا. Itu ikhfa hakiki, menyamarkan panjangnya samar itu 2 harokat langsung pada huruf ikhfa hakiki yang 15. Ikhfa hakiki cuma penjelasan saja, yaitu dibagi menjadi 3 dari hukum nun sukun dan tanwin. Ikhfa hakiki akrob, ikhfa hakiki tawasud, sama ikhfa hakiki ab'ad atau ba'id. Ikhfa yang hakiki akrob itu hurufnya dari 15 itu to, dal, ca. Yang tawasud itu yang ba'id itu adalah qaf dan kaf. Selain itu adalah tawasud. Berarti yang tawasud itu selain to, dal, ca yang akrob sama yang ba'id qaf dan kaf. Selain itu adalah tawasud tengah-tengahnya. Nah, ini untuk pembahasan hukum nun sukun, hukum nun sukun, hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Idhar, ikhfa, iklab dan idgham ada 4 itu. Idhar, ikhfa, iklab dan idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Ikhfa hakiki dibagi menjadi 3, tapi pada waktu pelafatkan gak ada bedanya, sehingga ulama mengatakan bahwasanya ikhfa hakiki cuma gitu aja. Beda dengan idgham bila gunnah. Kalau idgham beda dengan idgham bi gunnah dengan disertai mendengung. Kalau idgham bila gunnah tanpa mendengung. Bila dengan tanpa. Tapi kalau ikhfa hakiki dari 3 rincian adana, akrob, tawasud sama ab'ad, itu semuanya bacanya sama, sehingga dinamakan ikhfa hakiki walaupun gak usah diperinci karena prakteknya sama. Seperti ini untuk pelajaran pada hari ini. Intinya nun sukun dan tanwin itu langsung melebur sama huruf hijaiyah. Kalau yang idhar itu tetap karena jelas tetap dibaca sesuai qaidahnya nun, yaitu jelas. An in un tanwin, an in un nun, ban sama seperti itu. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup, dan juga nanti di komentar YouTube ini, nanti di komentar dipersilakan. Absennya juga di YouTube sama Google Form-nya itu nanti dari pusat. Saya tidak membuat lagi sekarang, alhamdulillah lebih gampang, lebih enteng, yaitu tidak membuat soal sama Google Form-nya itu nanti dari pusat, sehingga kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ke grup. Jadi mudah-mudahan barokah manfaat. Nanti hari hari Jumat ya, pertemuan lagi nanti kita hari Jumat itu kita langsung Zoom atau prakteknya nanti. Mudah-mudahan barokah manfaat ilmu kita, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan min ahlil Quran, min ahli tajwidin. Allahumma ja'alna minal mujawidin, yaitu ahli orang-orang yang bertajwid ketika membaca Al-Quran, digolongkan orang-orang yang nanti masuk ke surga itu bisa membawa bendera-bendera orang-orang yang ahli Al-Quran, lebih-lebih bisa memahami, lebih-lebih lagi yaitu menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Doanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mohon maaf ada salah khilaf, ada salah atau khilaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ini semuanya digolongkan ahli Quran dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.